Yuk, simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Veronica, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Plus Profesi, tingkat 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan dasar pasien yang meliputi teori Henderson dan Maslow. Menurut Henderson mendefinisikan bahwa keperawatan adalah sebagai membantu individu yang sakit dan yang sehat dalam melaksanakan aktivitas yang memiliki kontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhannya, di mana individu tersebut akan mampu mengerjakannya tanpa bantuan bila ia memiliki kekuatan, keamanan, dan pengetahuan yang dibutuhkan. Hal ini pula dilakukannya dengan cara membantu mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. Komponen penanganan keperawatan menurut Virginia Henderson juga ada 14. Yang pertama, bernapas dengan normal. Yang kedua, makan dan minum dengan cukup. Yang ketiga, membuang kotoran tubuh. Yang keempat, bergerak dan menjaga posisi. Yang kelima, tidur dan istirahat. 6. Memilih pakaian yang sesuai. 7. Menjaga suhu tubuh. 8. Menjaga tubuh tetap bersih. 9. Menghindari bahaya lingkungan. 10. Berkomunikasi dengan orang. 11. Beribadah sesuai dengan keyakinan. 12. Bekerja dengan tata cara yang mengandung unsur prestasi. 13. Bermain. 14. Belajar mengetahui atau memuaskan rasa penasaran. Nah, adapun tujuan perawat menurut Henderson adalah perawat menurut Henderson adalah menyempurnakan dan membantu mencapai kemampuan untuk mempertahankan atau memperoleh kemandirian dalam memenuhi 14 kebutuhan dasar pasien tersebut. Baiklah, itulah teori menurut Henderson. Kita lanjut dengan teori menurut Maslow. Nah, adapun teori menurut Maslow adalah manusia memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, kebutuhan tersebut memiliki tingkatan mulai dari terendah yaitu kebutuhan fisiologis sampai pada kebutuhan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Adapun yang pertama adalah kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan primer seperti makan dan minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan keamanan dan keselamatan, yang meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Yang ketiga ada kebutuhan cinta dan memiliki, di mana rasa cinta dan kasih sayang serta hak kepemilikan kita. Yang keempat ada kebutuhan dan rasa berharga dan harga diri, di mana kita bisa lebih menghargai seseorang. Yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, di mana kebutuhan tersebut mampu menjadi apa yang diinginkan sesuai dengan potensi yang kita miliki. Nah, itulah materi kebutuhan dasar pasien menurut teori Henderson dan Maslow. Menarik bukan? Semoga bermanfaat ya. Kita lanjut dengan cerita film Florence Nightingale. Ini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menceritakan film Florence Nightingale, Lady with the Lamb, tokoh keperawatan dunia. Nah, Florence Nightingale adalah wanita berkebangsaan Inggris yang lahir di Plzeň, Italia pada tanggal 12 Mei 1820. Ia lahir dan tumbuh dalam keluarga yang berada dan terpandang di London. Nama depannya Florence merujuk kepada kota kelahirannya, Plzeň dalam bahasa Italia dan Florence dalam bahasa Inggris. Saat kecil, ia tinggal di Leyhurst, Ramsgate, London. Ayahnya, William Nightingale, seorang tuan tanah, dan ibunya adalah keturunan ningrat. Pada zaman itu, seorang wanita ningrat kaya dan berpendidikan, aktivitasnya cenderung glamor dan malas. Namun, Florence remaja tidak begitu. Meski ia seorang putri tuan tanah yang kaya raya, justru ia lebih senang keluar rumah dan membantu warga sekitar yang membutuhkannya.
Hingga pada usia ke-26, ia mengunjungi Kaiserslautern di Jerman dan mengenal lebih jauh tentang rumah sakit modern pionir yang dipelopori oleh pendeta Theodor Pliner dan istrinya, dan dikelolahi oleh Beaverty London. Disinilah titik balik hidupnya. Ia mulai jatuh cinta dengan kegiatan sosial keperawatan tersebut. Keren dengan terpesona dengan komitmen yang ia lihat pada perawat yang masa itu masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Akhirnya, meski ditentang keluarga, ia memberanikan diri untuk mengikuti pelatihan di RS Kaiserslautern Jerman. Lalu, pada tanggal 12 Agustus 1853, Florence kembali ke Inggris dan mendapatkan pekerjaan sebagai pengawas bagian keperawatan di Institute for the Care of Sex Grants Women. Nah, sebuah rumah sakit kecil yang terletak di Upper High Street, London, posisi yang ia tekuni hingga bulan Oktober 1854. Setahun setelah kembalinya ia ke Inggris, berkobarlah peperangan di Semenanjung Crimea, yang dimana tentara Inggris bersama tentara Prancis berhadapan dengan tentara Rusia. Angka kematian tentara Inggris adalah karena higienitas yang buruk. Karena itu, Florence menginstruksikan agar barak tentara dan bangsalah rumah sakit harus benar-benar dibersihkan. Sinar matahari dan udara juga harus dapat masuk dalam ruangan tersebut. Nah, dalam hitungan bulan, angka kematian tentara Inggris menurun drastis. Florence adalah pencetus higienitas dan sterilitas di rumah sakit, dan metodenya ini sampai sekarang masih dipakai oleh rumah sakit di seluruh dunia. Florence Nightingale ini mendokumentasikan hasil dari perawatan selama Perang Crimea dan menggunakannya sebagai dasar intervensi selanjutnya. Melalui pekerjaannya ini, Florence telah meletakkan dasar dari praktik berbasis buku modern yang berjudul Modern Every Presidency. Sekembalinya Florence ke Inggris, dia dieluk-elukkan bak pahlawan dan sebagai balasan atas mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang kepada Florence tersebut, yang akhirnya digunakan untuk membangun rumah sakit yang bernama Nightingale School of Nursing di RS Thomas London. Berkat perjuangan dan kegiatan dalam dunia keperawatan, ia dianugerahi gelar pahlawan oleh kerajaan Inggris. Banyak sekolah keperawatan di dunia yang menceritakan kisah hidup Florence saat upacara Camping Day setiap tahun. Nah, mendapatkan julukan The Lady with Lamb, aksi militer Inggris melawan Rusia atau Perang Crimea pada 1854 membuat Florence menjadi sukarelawan perawat. Dia dikirim ke Scutari, Inggris untuk mendampingi para dokter di sana. Nah, awalnya niat baik Florence ditentang oleh para dokter, namun akhirnya mereka mulai menerima Florence setelah terjadi lonjakan jumlah korban perang yang sangat besar dan membuat para dokter kewalahan. Florence membantu dengan kecakapan dan keahlian yang membuat takjub semua orang. Dia berhasil memperbaiki keadaan dan menolong ratusan orang di pekan pertama. Melalui koordinasinya yang matang, Florence berhasil mengusahakan 12 pasien memperoleh perawat walau dengan sarana yang sangat terbatas. Tak hanya itu, ia juga mendapat julukan The Lady with Lamp karena sering mengecek keadaan pasiennya saat malam hari dengan membawa lampu minyak sebagai penerang. Mendirikan sekolah keperawatan Nightingale, perjuangan Florence Nightingale dalam dunia keperawatan tidak berhenti sampai di situ saja. Pada 1860, ia mendirikan sekolah dan rumah Nightingale untuk melatih para perawat di rumah sakit SI Thomas London. Dengan bertambahnya usia, kesehatannya yang mulai menurun di tahun-tahun, pada 1910, ia mengembuskan napas terakhirnya di umur 90 tahun. Atas jasa besarnya, Florence Nightingale diberikan penghargaan British Order of Merit 5 tahun setelah kematiannya. Pemerintahan juga mendirikan monumen Perang Crimea untuk menghormati perjuangannya. Nah, teori Florence Nightingale juga menyatakan bahwa keperawatan dilihat sebagai tindakan non-kuratif, yaitu membuat klien dalam kondisi terbaik secara alami melalui penyediaan lingkungan yang kondusif untuk terjadinya proses reparatif.
Nah, itulah cerita film Promising Angel. Menarik bukan? Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih.